Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Amarwati SPD akan menjelaskan bagaimana menjelaskan mengenai topik, yaitu menemukan sebuah unsur di dalam sebuah karya fiksi. Nah, materi yang saya bahas di sini adalah tentang unsur-unsur di dalam sebuah karya puisi. Dalam karya fiksi itu ada 7 unsur pembangun. Yang pertama yaitu adanya tema. Nah, tema ini sangat penting sekali di dalam sebuah penulisan karya fiksi, karena tema inilah awal mulanya seorang penulis memulai sebuah cerita, rangkaian cerita, sehingga terbentuklah sebuah cerita. Nah, tema ini banyak jenisnya, ada tema sosial, kehidupan, ekonomi, maupun politik. Nah, yang kedua yaitu tentang tokoh dan penokohan. Tentunya di dalam sebuah cerita itu harus memiliki tokoh, bukan? Nah, kemudian di samping tokoh atau pelaku di dalam sebuah cerita adanya penokohan. Penokohan ini merupakan karakter dari si tokoh tersebut. Nah, untuk penokohan tersebut dibedakan menjadi 2. Ada tokoh analitik dan juga ada tokoh dramatik. Untuk tokoh analitik, pelaku pencerita itu menceritakan sebuah cerita itu melalui sebuah tulisan yang tidak secara langsung. Kemudian untuk tokoh dramatik, dia menjelaskan sebuah cerita itu melalui sebuah gambaran. Mungkin bisa berupa gestur tubuhnya, kemudian mungkin bisa berupa pakaiannya atau cara berbicaranya. Untuk yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu adanya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini penulis melakukan sebuah cerita itu dengan membuat sebuah kata itu bisa berupa sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya pelaku penulis cerita menggunakan sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku atau saya. Kemudian untuk sudut pandang orang ketiga, biasanya penulis itu menggunakan kata dia, mereka, atau kami, ya. Nah, selanjutnya ada namanya alur atau plot. Nah, alur ini merupakan rangkaian sebuah cerita. Jadi alur itu terbagi menjadi 3. Jalan cerita itu ada yang ceritanya maju, ada yang ceritanya mundur, dan juga ada alur yang ceritanya itu campuran. Nah, kalau untuk alur maju, dia menceritakan cerita itu dari awal kejadian hingga akhir kejadian peristiwa. Dan untuk alur mundur, dia biasanya kebalikan dari alur maju. Begitupun juga dengan alur campuran, yang artinya dia tidak secara teratur antara maju maupun mundur. Nah, selanjutnya ada yang namanya amanat. Amanat ini merupakan sebuah pesan yang harus ada di dalam sebuah cerita. Namun pesan itu secara tidak langsung kadang dia tidak menuliskan apa pesannya, tetapi terkadang kita bisa menyimpulkan pesan apa yang disampaikan di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada namanya latar. Latar itu merupakan suatu tempat, ya, bisa menggambarkan tempat kejadian, bisa menggambarkan waktu ataupun suasana. Dan yang terakhir yaitu adanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini tujuannya adalah untuk mempercantik sebuah tulisan suatu cerita. Nah, biasanya penulis menggunakan gaya bahasa itu biasanya berkaitan dengan menggunakan kata-kata bermajas, ya. Seperti yang kita ketahui, majas itu ada banyak, seperti ada majas personifikasi, metafora, ironi. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.